latihan 2, di mana latihan 1 dan latihan 2 berkaitan tentang pembuatan database menggunakan CDM dan MySQL. Jadi di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu nama saya Komanda Siti Novianti dengan NIM 20150911042. Lalu teman saya Made Widi Aryani dengan NIM 20150911040. Yang ketiga yaitu Renaldus Joseph Marianito Labamaking dengan NIM 20150911041. Adapun pembagian tugas di dalam kelompok kami, yaitu saya sendiri mendapatkan tugas di latihan pertama dari tabel 1 sampai tabel nomor 17. Lalu teman saya Widi mendapatkan latihan 1 dari tabel 18 sampai tabel 20, dilanjutkan dengan latihan 2 dari tabel 1 sampai tabel 10. Lalu teman saya Ri mendapatkan latihan 2 dari tabel 11 sampai tabel 20. Jadi langsung mulai saja. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengaktifkan Apache dan MySQL di dalam aplikasi XMPP. Setelah itu, kita langsung saja buka CMD. Setelah itu, kita harus masuk ke dalam folder MySQL untuk dapat membuat sebuah basis data dengan cara baik, kita sudah masuk ke dalam folder MySQL, jadi kita langsung saja lanjut ke latihan 1, dimulai dari tabel 1, yaitu kita disuruh untuk membuat sebuah basis data dengan nama Ananda Pembelian, di mana di dalamnya ada 3 digit terakhir dari NIM kita. Jadi di sini saya akan membuat database-nya dengan cara create database. Ananda Pembelian 042. Baik, jadi database dengan nama Ananda Pembelian 042 sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, sebelum melangkah ke dalam nomor 2, kita harus masuk ke dalam folder dari database Ananda Pembelian dengan cara use Ananda Pembelian 042. Nah, jadi kita sudah masuk ke dalam database Ananda Pembelian 042. Dilanjutkan nomor 2, yaitu buat tabel dengan nama kue dengan kolom sebagai berikut. Jadi caranya yaitu dengan cara meng-create table kue dengan nama-nama kolomnya, yaitu ada kode kue, sacar 4, nama kue dengan sacar 25, kurung tutup titik. Nah, jadi di sini sudah oke ya. Jadi dimaksudnya yaitu tabel dengan nama kue dengan kolom yang berisikan kode kue dan nama kue beserta dengan tipe datanya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya nomor 3, yaitu tambahkan kolom harga satuan dengan tipe data integer pada tabel kue, yaitu dengan cara ketik alter table. Jadi di sini artinya tuh untuk tabel kue silahkan tambahkan kolom dengan nama harga
satuan dengan tipe data integer. Jadi, kolom dengan nama harga satuan dengan tipe data integer sudah berhasil dibuat. Selanjutnya nomor 4 adalah ubah kolom kode kue menjadi primary key dengan nama primary key yaitu PK kue pada tabel kue. Jadi caranya adalah kita harus menambahkan kode kue, memasukkan kode kue menjadi sebuah primary key di dalam tabel kue tersebut, yaitu dengan cara auto tabel kue add primary key. Kode kue. Oke, jadi di sini kode kue sudah berubah menjadi sebuah primary key. Langkah selanjutnya adalah merubah kode kue menjadi dirubah namanya menjadi PK kue dengan cara alter table kue change kode kue menjadi PK kue dengan tipe data data. Oke, jadi kode kue di sini sudah berubah menjadi PK kue. Langkah selanjutnya yaitu buat tabel dengan nama bahan baku dengan kolom sebagai berikut. Oke, caranya langkahnya sama seperti tabel nomor 2 tadi dengan cara create table bahan baku. Namanya di sini ada kode bahan baku dengan tipe data subchart. Lalu ada nama bahan baku dengan subchart 25. Lalu ada satuan dengan subchart 25. Lalu di sini sudah terlihat kalau kode bahan baku itu menjadi sebuah primary key di dalam tabel bahan baku. Untuk mempersingkat pengerjaan, kita langsung saja ketik string pk kode bahan baku primary key dari kode bahan baku. Ingat kurung cukup, lalu cukup. Oke, sudah berhasil. Nomor 6 yaitu buat tabel dengan nama BOM dengan kolom sebagai berikut. Sama langkahnya yaitu create table BOM kode kue. Itu bahan baku dengan struktur ya, lalu ada jumlah dengan tipe data integer. Oke, jadi di sini tabel BOM sudah berhasil
dibuat. Langkah selanjutnya yaitu nomor 7, ubah kolom berikut menjadi foreign key dengan nama foreign key FK kode kue untuk kolom kode kue dan FK kode bahan baku untuk kolom kode bahan baku pada tabel BOM. Jadi kita langsung aja ketik auto table BOM it constraint sesuai yang disuruh yaitu FK kode kue foreign key kode kue reference kue teks lalu yang kedua constraint FK kode bahan baku foreign key dari kode bahan baku reference bahan baku kode Oke, jadi di sini kode kue dan kode bahan baku sudah berhasil ditambahkan sebagai foreign key. Selanjutnya tabel 8. Tambahkan kolom keterangan dengan tipe data varchar 100 pada tabel BOM. Jadi ini sudah dapat dijelaskan. Langsung saja dibikin dengan mengetik alter table BOM kolom keterangan dengan varchar 100. Titik koma. Kolom keterangan sudah berhasil dibuat. Selanjutnya nomor 9 yaitu ubah kolom keterangan yang semula tipe datanya varchar 100 menjadi tipe data teks pada tabel BOM, yaitu dengan cara alter table BOM change keterangan Jadi di sini maksudnya mengubah nama keterangan menjadi keterangan dengan tipe data teks. Jadi keterangan yang di awal itu adalah keterangan sebelumnya di mana masih dalam bentuk varchar 100 tipe datanya. Oke, sudah berhasil dirubah. Yang nomor 10 yaitu hapus kolom keterangan dari tabel BOM. Jadi cara menghapusnya yaitu dengan cara ketik alter table BOM lalu drop kolom keterangan. Nah, jadi di sini kolom keterangan sudah berhasil dihapus. Lanjut, selanjutnya nomor 11. Buat tabel dengan nama pembelian dengan kolom sebagai berikut.
buatlah foreign key dengan nama FK kode pemasok pada kolom kode pemasok di tabel pembelian yang mengacu pada tabel pemasok. Jadi di sini kita langsung coba saja ya, walaupun kita tahu kalau pada nomor 11 ini kita akan menemukan error. Jadi di sini kita disuruh membuat tabel dengan nama pembelian. Jadi klik tabel pembelian. Dengan kolomnya ada no nota, dengan tipe data varchar 4. Lalu ada tanggal beli dengan tipe datanya date. Lalu ada total jual dengan tipe datanya in. Lalu ada diskon dengan tipe datanya in. Lalu ada total bayar dengan tipe datanya in. Lalu ada jatuh tempo dengan tipe datanya di. Dan yang terakhir yaitu ada kode pemasok dengan tipe data varchar 3. Nah, karena tadi disuruhnya buatlah foreign key dengan nama FK kode pemasok pada kolom kode pemasok di tabel pembelian. Jadi kita langsung saja ketik. Jadi di sini nomor nota sebagai dimiliki, jadi kita juga tetap tambahkan dengan cara constraint jika nota dimiliki Lalu untuk membuat foreign key-nya constraint FK kode pemasok foreign key kode pemasok reference yang mengacu pada tabel pemasok. Jadi di sini referensinya adalah pemasok kode pemasok. Tutup sekolah. Nah, di sini nomor 2 yaitu tuliskan error yang muncul pada layar Anda. Jadi di sini can create tabel Ananda pembelian 042. Hal ini mengapa bisa ditemukannya error karena pada nomor sebelumnya kita belum membuat tabel pemasok. Sementara di nomor 11 itu disuruhnya buatlah foreign key dengan nama FK kode pemasok pada kolom kode pemasok di tabel pembelian yang mengacu pada tabel pemasok. Jadi sebelum database dengan nama tabelnya itu pemasok belum dibuat, sementara kita ingin membuat foreign key-nya terlebih dahulu, itu tidak bisa. Maka sistem akan mendeteksi bahwa itu sebuah error. Jadi hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita harus membuat tabel dengan nama pemasok terlebih dahulu. Jadi nomor 3 adalah buatlah tabel dengan nama pemasok dengan kolom sebagai berikut. Jadi di sini kita bikin create
pemasok yang berisikan kode pemasok dengan tipe data varchar, lalu ada nama pemasok dengan varchar 25. Di sini karena kode pemasok sebagai primary key, jadi kita langsung saja tambahkan constraint kode pemasok primary key. Kode pemasok. Tutup. Nah, jadi di sini tabel dengan nama pemasok sudah berhasil dibuat dan kode pemasok sebagai primary key-nya. Lanjut nomor 14, yaitu buatlah tabel dengan nama pembelian dengan kolom sebagai berikut. Jadi ini suruhan yang tadi di nomor 11 ya, hampir. Jadi kita langsung saja dari sini. Nah, baru bisa berhasil dibuat karena tabel pemasoknya sudah tersedia dan primary key kode pemasok juga sudah terdapat di dalam database. Jadi saat di nomor 14 saat ingin dibuatkan foreign key dengan nama FK kode pemasok yang dimana kode pemasoknya itu diambil pada tabel pemasok, jadi kita sudah bisa, jadi sistem dapat menambahkan kode pemasok tersebut sebagai foreign key karena sebelumnya sudah dibuatkan tabel pemasok. Jadi tidak akan ada ditemukannya error. Lanjut di nomor 15, yaitu buat tabel dengan nama detail beli dengan kolom sebagai berikut. Perhatikan foreign key yang harus dibuat dengan mengacu pada gambar diagram relasi antar tabel. Oke. Jadi di sini kan foreign key-nya itu ada kode bahan baku yang diambil dari tabel bahan baku dan foreign key nomor nota yang diambil dari tabel pembelian. Jadi kita langsung bikin saja tabelnya, yaitu dengan cara create level detail beli kode bahan baku dengan varchar lalu nota dengan tipe data varchar 4, lalu ada jumlah yang dengan tipe datanya in, lalu ada subtotal dengan tipe data in, lalu ada harga satuan dengan tipe data in, sampai segitu. Lalu kita langsung saja masukkan kode bahan baku dan nomor nota itu sebagai foreign key. Jadi constraint FK kode bahan baku foreign key dari kode bahan
bahan baku yang diambil dari tabel bahan baku dengan nama kode bahan. Lalu yang kedua pengirinya nomor apa, itu constraint fk nota rinci menukar diambil dari tabel pembelian non kurung tutup gitu. Oke, jadi di sini tabel dengan nama detail beli sudah berhasil ditambahkan, di mana kode bahan baku dan nomor nota sudah berhasil ditambahkan sebagai foreign key di dalam tabel detail beli. Selanjutnya nomor 16, ubah tabel detail beli dengan menambahkan primary key dengan nama PK detail beli yang terdiri dari kolom kode bahan baku dan nomor nota. Jadi di sini kita langsung saja tabel detail beli. PK detail beli dengan voucher 3 Oke, sudah berhasil. Lalu langkah kedua, kita menjadikan PK detail beli sebagai primary key di dalam tabel detail beli dengan cara alter tabel beli primary key PK detail beli. Bentar. Maaf, tipe. Oke, ulang saja ya. Alter tabel detail beli. Jadi sini sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, nomor terakhir dari tugas saya itu buatlah tabel pembayaran dengan kolom sebagai berikut. Jadi kita langsung saja create tabel pembayaran yang isinya di dalamnya ada nomor kwitansi dengan tipe data voucher 4, lalu ada total bayar dengan tipe data ini, lalu ada tanggal bayar dengan tipe data date, dan terakhir ada nota dengan tipe data voucher 4.
Jika dilihat di dalam tabel di sini, nomor kwitansi dijadikan sebagai primary key dan nomor nota dijadikan sebagai foreign key. Jadi langsung saja kita tambahkan primary dan foreign key-nya dengan cara constraint jika no kwitansi primary key dari no kwitansi. Foreign key-nya constraint FKN maka foreign key no nota yang diambil dari tabel pembelian. Turun ke titik koma. Oke, jadi di sini tabel pembayaran sudah berhasil ditambahkan, di mana nomor kwitansi dijadikan sebagai primary key dan nomor nota dijadikan sebagai foreign key. Jadi sampai di sini bagian saya. Jadi saya berikan kepada Widi untuk melanjutkan nomor 18 dan seterusnya. Terima kasih. Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Madi Widi Aryani dengan NIM 2015091040. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi oleh rekan saya, Ewik, mulai dari nomor 18 sampai 20, latihan satunya. Dan latihan 2-nya saya mulai dari nomor 1 sampai nomor 10, akan melanjutkan oleh rekan saya. Dan di sini mohon maaf sebelumnya jika sedikit ribut. Di sini saya sudah membuat database, di mana database saya ada Ananda Pembelian 002, Information Schema, keluarga aktif, MySQL, Performance Schema, sama dan database lainnya. Nah, di sini saya menggunakan use Ananda Pembelian 002, di mana saya sudah membuat beberapa tabel. So, tables pembelian dan pembayaran. Nah, kita bisa mulai dari nomor dengan kolom bagi berikut. Berarti kita menggunakan create table akun, kode akun sebagai member atau sebagai anggota dari table akun, lalu tipenya varchar, nama akun, varchar, header akun, varchar 4, constraint PK, kode akun primary, kode akun, mana kode akun ini akan menjadi primary. Sintak diterima,
Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit gangguan. Baik, kita lanjut dengan nomor 19. Oh ya, kita belum lanjut. Kita belum membuat foreign key-nya. Kita bisa menggunakan alter table, akun, add, constraint, fk, header, akun, foreign key, header akun, reference salah satu huruf bisa menyebabkan keeroran. Akun, kode akun. Oke, sintak diterima. Di sini saya sudah membuat primary key dengan kode akun dan foreign key-nya dengan header akun. Lalu kita bisa lanjut ke nomor 19, di mana disuruh untuk membuat tabel jurnal dengan primary key kode akun dan foreign key-nya juga kode akun dan nomor nota. Nomor 19, kita akan membuat tabel dulu. Tabel jurnal pembelian kode akun dengan tipe varchar banyaknya 4, nomor nota varchar 4, posisi BR CF varchar 6, nominal dengan tipe integer. Ya, kurung tutup. Oke, sintak diterima. Lalu kita tambahkan foreign key-nya. Alter table jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah nama tabel yang kita gunakan. Lalu add foreign key kode akun, karena kode akun kita ingin gunakan sebagai foreign key. Reference akun, kode akun. Add array. Oke, sepertinya ini akan error karena foreign key di atasnya. Pembelian berapa? Oke, error karena kita alter table pembelian jurnal pembelian add macam salah foreign key akun, kode akun reference akun sudah benar. Lalu
Add foreign thing, nomor nota, references, pembelian, kita di sini sana juga pembelian. Oke, nomor nota. Oke, sintak diterima. Sehingga kode akun dan nota ini akan menjadi foreign key. Mohon maaf jika ribut karena posisi saya sedang di samping jalan raya. Mohon maaf sebelumnya. Kita lanjut ke nomor 19 sudah, nomor 20. Nomor 20 juga disuruh untuk membuat tabel jurnal pembelian dengan kolom, sebentar maaf. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit gangguan di mana di sini sangat-sangat riuh. Nah, nomor 20. Mohon maaf tadi agak sedikit di sini. Jadi sini error karena saya kurang membuat create table. Create. Ini kalau itu harusnya create table. Create table pembayaran, lalu nomor kwitansi sudah benar, kode akun varchar sudah benar, posisi CR sudah benar, nominal diatur. Oke, sintak diterima. Lalu kita mulai dengan alter table jurnal pembayaran, add foreign key, nomor kwitansi, reference pembayaran, nomor kwitansi.
Data error, alter table, jumlah pembayaran, pembayarannya salah penulisan, pembayaran, add foreign key, kwitansi, reference pembayaran, udah. Oke, reference pembayaran, nomor kwitansi, masih error. Oke, kalau not accept, berarti namanya kwitansi. Kwitansi. Oke, berarti namanya, nama kolom itulah nomor kwitansi. Kwitansi, tanpa N. Lalu lagi kita tambah foreign key, alter table, sedikit ya. Kita pakai ini, alter table jumlah pembayaran, add foreign key, pembayaran, add foreign key, kode akun, kode akun, reference akun, kita gunakan di sini table akun, dengan kode akun. Sintak diterima, table jurnal pembayar. Kok nggak mau dia? Baik, itu sampai latihan 1. Kita lanjut pada latihan kedua, nomor 1. Latihan kedua nomor 1. Kita ditugaskan untuk membuat database. Oh ya, bisa dilihat, so databases. Saya belum membuat basis database DB perpustakaan suka membaca. Kita bisa membuatnya sekarang. Create database DB perpustakaan suka baca. Oke. Lalu kita menggunakan use DB perpustakaan suka baca. Oke, database berhasil untuk diubah. Jadi kita lanjut ke nomor 2, di mana nomor 2 disuruh untuk membuat tabel buku. Tabel buku dengan atribut seperti di bawah ini. Kita mulai dari create table buku kurung, lalu bukunya buku char 5. Maaf di sini sedikit ribut. Judul voucher 100,
pengarah, pacar, 50, penerbit, pacar, 50, tahun terbit, year. Nah, kurung tutup. Tabel baru dengan bernama buku dapat dibuat dengan baik. Lalu kita bisa lanjut pada nomor 3, di mana di sini buatlah batasan constraint untuk ID buku di tabel buku sebagai primary key. Di alter table buku, add primary key, masukkan primernya ID buku. Dan berhasil dibuat. Lanjut pada nomor 4, di mana disuruh untuk membuat tabel kategori buku dengan primary key ID kategori. Oke, kita buat create table kategori buku, ID kategori char 3, nama kategori varchar 20, keterangan teks, kurung tutup, ingat, lalu T2. Mohon maaf, ini belum selesai, ada constraint-nya. Constraint ID kategori primary key dengan ID kategori kurung tutup ini sekali. Oke, sintak diterima dengan baik. Lalu kita lanjut pada tabel 5. Soal nomor 5. Disuruh untuk menambahkan atribut tipe data ID kategori chart 39 pada buku. Dan berikan batasan atau constraint untuk ID kategori di buku sebagai foreign key dengan delete atau update classes. Jadi di sini alter table buku, volume ID kategori chart dengan jumlah 39, add constraint FK K ID kategori foreign key ID kategori reference kategori buku dengan ID kategori kurung. Sintak diterima dengan baik. Jadi kita lanjut pada nomor 6. Di mana nomor 6 disuruh untuk membuat atribut data ID kategori chart tabel. Kita gunakan dulu alter table buku.
alter table buku, table buku, change ID kategori, change ID kategori, ID kategori, ID kategori chart, ID kategori 39. Berhasil diubah. Lalu kita lanjut pada nomor 7, di mana boleh tabel nama kategori member. Disuruh untuk membuat tabel kategori member. Jadi kita menggunakan create table kategori member dengan anggotanya ID. Enter aja biar bagus. ID cut name dengan chart 3, nama cut name dengan chart 20. Karena ada primary, jadi kita primary key, jadi kita subscribe kita ID name primary key ID cut name. Sintak diterima dengan baik. Lalu kita lanjutkan nomor 8. Buatlah query untuk menghapus data. Untuk menghapus data berarti kita menggunakan drop. Berarti alter table, masukkan data yang ingin kita masukkan table yang akan kita primary-nya ke drop. Table kategori member drop primary key. Sudah diterima, sintak diterima dengan baik. Lanjutkan dengan nomor 9, buatlah query untuk menghapus atribut ID cut name di tabel kategori member. Disuruh untuk menghapus ID cut member. Berarti alter table kategori member drop untuk menghapus ID cut, mohon maaf ini salah, cut name. Kategori cut name sudah, coba kita lihat desk kategori member desk kategori member. Coba kita pakai desk kategori member. Oke. Dimana ID tadi kan datanya hanya 2, ID cut dan nama cut name. Tadi pada saat nomor 9 itu disuruh untuk menghapus ID cut name, sehingga ID cut name sudah berhasil terhapus. Kita lanjut pada nomor 10, buatlah query untuk menghapus tabel kategori member.
Berarti kita tinggal drop table, kategori, salah, member. Oke, tabel kategori member telah dihapus. Bisa dilihat dari show tables. Kategori member telah dihapus pada database in DB Perpustakaan Suka Baca. Nah, untuk presentasi sekian dari saya. Mungkin kalau misalnya ada salah kata ataupun karena video ini terlalu ribut, mungkin saya mohon maaf dan bisa dilanjutkan oleh anggota saya. Sekian, terima kasih dari saya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Renalisius Sumaryanto Making. Saya akan melanjutkan nomor 11, latihan 2. Buatlah tabel dengan nama member dengan atribut ini dan tentukan tipe data yang tepat. Pertama, kita create tabel member. Selanjutnya enter ID member, ID member tar 10, not null primary key. Koma, enter. Nomor KTP syarat 16, sama syarat 16, koma, nama varchar 30, koma, alamat tar 50, koma, enter. Jenis kelamin char 1, tanggal lahir, date. Enter. Kemudian jumlah saudara, nomor telepon, char 13, char
13 titik koma kemudian enter. Karena table member sudah ada, kita saya hanya perlu menunjukkan so dengan perintah dash member titik koma enter. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Buatlah query untuk menghapus atribut jumlah saudara di tabel member. Alter table member drop jumlah saudara. Sudah. Selanjutkan ke nomor 13. Buatlah tabel dengan nama peminjam dengan atribut dan tipe data ini. Pertama, kita create tabel pinjaman. Peminjaman, kemudian enter, ID peminjam, kemudian ID peminjam tar 5, koma, tanggal pinjaman, date, koma, jumlah pinjaman, integer, kurung, tanggal harus ada tanggal kembali, tanggal kembali, koma, enter, jumlah pinjaman, integer, tutup kurung, koma, enter. Ya, sudah. Kemudian selanjutnya akan saya menunjuk list peminjaman, titik koma, enter. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 14. Buat batasan constraint untuk ID peminjaman di tabel peminjaman sebagai primary key dengan perintah
terjadi kesalahan. Saya dulu. Nomor 14. Latihan 2. Ini latihan 1. Ya. Nomor 14. Untuk batasan dengan perintah alter table pinjaman. Alter table pinjaman. Peminjaman. Kemudian enter. Add constraint PK peminjaman primary key, kemudian primary key kurung ID peminjam. ID peminjam. ID peminjam. ID peminjaman. ID peminjaman. Enter. ID peminjam, maaf saya salah menulis, seharusnya ID peminjam bukan ID peminjaman. Oleh itu saya ulang, alter table peminjaman, kemudian enter. Add constraint PK peminjaman primary key kurung ID pinjaman kurung sama enter. ID peminjam maaf seharusnya ID peminjam. Nah, saya ulangi, alter table peminjaman, kemudian enter. Add constraint PK peminjaman primary key ID
peminjam. ID peminjam. Oke. Kemudian nomor 15. Buatlah tambahan atribut dan tipe data ID karyawan varchar 8 dan ID member varchar pada tabel peminjaman. Dengan mudah alter tabel peminjaman. Tabel peminjaman. Add ID karyawan varchar sama enter ID member varchar 10 varchar 10 jadi enter. Terjadi sedikit kesalahan. Saya tidak menambahkan kurung. Biasanya ada 2 kurung di sana. Terus nanti saya ulang. Alter table peminjaman. Add ID karyawan varchar 8 ID member varchar 10 lagi koma enter. Sudah. Kemudian saya kita masuk ke nomor 16. Buatlah batasan constraint untuk ID member di tabel peminjaman sebagai foreign key dengan delete update case create dengan perintah tabel peminjaman alter table peminjaman maksud saya alter table peminjaman enter. Add constraint fk peminjaman foreign key ID member titik.com.
nampak ada sedikit kesalahan. Belum ada tanda di sini. Saya ulangi. Alter table peminjaman. Alter table peminjaman. Enter. Add constraint. Peminjaman foreign key. ID member. ID member. Command enter. Masih terjadi kesalahan. Menjamin menjamin saya ulangi. Alter table dan peminjaman masih terjadi kesalahan. ID member. Dan constraint. Add constraint
Dengan currently salah alter table question ada sedikit kesalahan. Saya ulangi. Alter table constraint Eka peminjaman foreign key seharusnya ada tambahan di sana, maaf. Saya ulangi. Alter table peminjaman enter add constraint ya, peminjaman foreign key ID member ID member nah,
reference references peminjaman ID from ID peminjam kurung langsung kayak ada kurung besar sini ID peminjam kurung oke, lanjut ke nomor 17. Ini alter table peminjaman ter add constraint peminjaman foreign key ID karyawan kemudian reference peminjaman ID karyawan ID peminjam ya, ternyata jadi teman-teman bisa lanjutkan di nomor 18. Pertama kita create tabel karyawan ID karyawan pacar 8 dan koma agar nama 25 25
Enter. Alamat voucher 50. Ini voucher 50. Tanggal lahir oke. Maaf, ada sedikit gangguan. Tanggal lahir, date, koma, enter. Nomor telepon teks, teks. Koma, nomor telepon teks, pendidikan terakhir, pendidikan terakhir, pacar 3. Pacar 3. Koma, enter. Kemudian alter, table karyawan, enter, add, saya enter tadi dan ada jadi kesalahan saya. Lanjutkan ke nomor 19. Nomor 19, buatlah batasan constraint untuk ID karyawan di tabel pinjaman sebagai foreign key dengan delete dan update cascade. Lanjut, alter table pinjaman, alter table pinjaman, kemudian enter, put constraint kita, constraint kita peminjaman. Foreign key, foreign key ID karyawan. Ada kesalahan di sana, terusnya ada reference dulu. Saya ulang, alter table
peminjaman pajak Twin pinjaman pergi peminjaman foreign key foreign key yang di ID karyawan ID ID karyawan iya terus lagi ulang add string maaf alter table peminjaman peminjaman constraint FK peminjaman constraint add constraint FK peminjaman foreign key FK FK constraint FK FK peminjaman foreign FK peminjaman ya
ID kemudian oleh karena itu, karena sering salah di nomor 19, saya lanjut ke nomor 20. Buatlah seperti biasa, kita gunakan perintah create table peminjaman. ID peminjaman. Cari 5, kemudian enter ID buku, bentar, ini cari 5, enter, constraint, ID peminjam, key, ID peminjam, reference peminjaman,
kemudian ID peminjam, koma, enter, constraint, constraint, jadi buku, kolom key, kolom key, Facebook. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada beberapa penyelesaian yang mungkin salah atau tidak bisa dipahami. Itu menjadi catatan penting bagi kami. Kemudian semoga video ini nantinya berguna bagi kami dan berguna bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.